Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Sekali lagi. Ini umurnya masih saya lihat di daftar peserta itu dari 22 sampai 32, mayoritas 25 sampai 22. Kalau nggak semangat keterlaluan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sofyan Hadi. Saya bertugas di bagian seksi program dan evaluasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang program pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Saya mohon diperhatikan, karena nantinya apa yang ibu bapak jalani, ya ini dia. Kalau tidak paham, bisa-bisa nanti nggak lulus. Ini pelatihan, bukan seperti diklat, bukan seperti BIMTEK, mohon maaf. Ada lulus dan tidak lulusnya. Dan setiap pelatihan yang kami selenggarakan, ada saja yang tidak lulus. Jadi mohon diperhatikan. Sekali lagi, ini bukan BIMTEK, bukan sosialisasi, tapi pelatihan. Ada lulus dan tidak lulusnya. Jadi mohon Bapak Ibu peserta pelatihan disimak, ya, diperhatikan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengatur strategi bagaimana Bapak Ibu mengikuti pelatihannya. Oke, baik. Next, paparkan. Nah, kami setelah membuat pedoman penyelenggaraan, Bapak Ibu bisa download di e-learning. Jadi di bagian paling atas ada pedoman penyelenggaraan, silahkan di-download, dibaca. Next. Tujuan pelatihan sudah disampaikan oleh Pak Novian. Jadi tujuan penyelenggaraan pelatihan pengamanan dasar adalah meningkatkan kompetensi teknis, substansi keamanan, dan ketertiban bagi petugas pengamanan pemasyarakatan yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan di instansi masing-masing. Next, kompetensi. Kompetensi ini adalah hal yang ingin kita capai. Kalau Bapak Ibu mengikuti dengan baik, seharusnya mendapatkan kompetensi ini. Nanti Bapak Ibu baca, kemudian nanti introspeksi. Setelah pelatihan dapat nggak ini? Kalau tidak dapat, berarti ada dua yang salah. Salah kami menyampaikan pelatihannya, atau Bapak Ibu yang kurang fokus mengikuti pelatihan. Tapi seharusnya kalau mengikuti dengan baik, 12 kompetensi ini harusnya sudah dimiliki. Apa saja? Yang pertama, tentunya mampu melaksanakan teknik penjagaan, pengawalan, penggeledahan, pengontrolan, pengendalian lingkungan, penguncian, penindakan kamtib biasa, penindakan kamtib tertentu, kemudian menggunakan sarana pendukung keamanan. Yang ke-11, mengidentifikasi isu atau memecahkan permasalahan yang ada di lingkup tugas Bapak Ibu. Dan yang terakhir, teknik pengamanan. Next, ruang lingkup. Seperti yang disampaikan, kita di sini nanti lamanya 11 hari kerja, kalau kalendernya 12 hari kerja. Jadi Bapak Ibu ya yang bawa dalamannya sedikit ya bisa side A side B ya, atau ada mall nanti pas lagi liburan bisa dibeli ya. Ini kita 12 hari, lumayan lama ya. Jadi siapkan fisiknya, tidur jangan malam-malam, jangan main Mobile Legend ya. Ini saya tahu nih kebiasaan yang peserta, kalau yang muda mabar Mobile Legend sampai malam, atau ada pertandingan bola begadang, besoknya ngantuk ya. Jadi ingat, kita pelatihan ada 11 hari kerja, mulai dari 15 Juli nanti pulang 26 Juli.
Kemudian diikuti oleh 80 peserta dibagi menjadi 2 angkatan. Semuanya dari PAS di wilayah kerja Balai Diklat Kepri. Kemudian lokasi kita nanti ada 3 lokasi kita. Yang pertama di sini di ruang kelas, ada di lantai 1, kemudian di lapangan. Yang kedua di Makobrimob. Nanti kita seharian ke Makobrimob, latihan menembak dan gangguan kamtip keadaan tertentu khusus untuk apa namanya kalau yang penggunaan PHH ya. Jadi ya ada narapidananya mungkin huru hara ya. Nanti Bapak Ibu diajarkan langsung sama ahlinya itu di Makobrimob. Yang ketiga lokasinya ada di lapas kelas 2A Batam dan rutan kelas 2A Batam. Nah di sana nanti Bapak Ibu akan melaksanakan PKL. Bentuknya evaluasi. Jadi Bapak Ibu melaksanakan pelatihan secara teori maupun praktek di sini. Nanti diujikannya di sana. Ya. Oke, kemudian jam pelajarannya 96. Nah, ini peserta sendiri. Next, Pak Parker. Nah, pesertanya sudah kami hitung ya. Nah, ini Bapak Ibu tuh masih muda-muda banget ya. 20 sampai 32 dan mayoritas itu dari umur 25 sampai 20. Harusnya semangat. Ya, pelatihan-pelatihan yang sudah berumur saja seperti yang kemarin dokumen fraud ya, yang sudah berumur ya semangat. Ini kalau nggak semangat kita laporin nanti nih ke KUPT-nya ya. Kemudian pesertanya ini adil ya, 10 berapa itu ya, 10 dari masing-masing UPT. Kemudian jabatannya penjaga tahanan, satuan pengamanan, petugas anggota jaga 75 peserta. Kemudian ada JFT-nya 5, pengamanan pemasyarakatan pemula. Jenis kelaminnya mayoritas laki-laki 64 dan perempuan hanya 16. Dan ingat ya, jangan salah kamar. Oke? Ya, soalnya pernah bukan di sini ya. Pengalaman kita ada yang salah kamar ya. Jadi Bapak Ibu mohon dijaga kalau mau pacaran setelah pulang pelatihan, atau kalau misalnya ada yang dilirik-lirik minta nomor HP-nya, tindak lanjutnya setelah pulang ya, jangan di pelatihan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan di pelatihan. Kami tindak tegas kalau ditemukan Bapak Ibu yang ya tadi salah kamar ya. Oke, next. Kemudian kurikulum Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi 3 agenda. Yang pertama agenda materi dasar atau wawasan. Bapak Ibu nanti akan diajarkan tentang kode etik dan integritas, itu dari Ijen ya. Kebijakan pengamanan, kemudian kebijakan pengembangan SDM, pengenalan nafsa, dan kewaspadaan standar kesehatan. Ini dari BNN nanti. Kemudian agenda materi inti atau teknis, nanti ada teknik penjagaan, kemudian teknik pengawalan, teknik penggeledahan, teknik pengontrolan, pengendalian lingkungan, teknik penguncian, gangguan kamtip biasa tertentu, pendukung sarana pendukung keamanan, pelatihan menembak, rencana tindak lanjut. Ingat ya, pelatihan ini dibayari negara dan jumlahnya juga cukup banyak. Teman-teman nanti diharapkan setelah pelatihan langsung berdampak bagi organisasi. Jadi kami buatkan RTL, rencana tindak lanjut, apa yang Bapak Ibu pelajari nanti diimplementasikan. Kemudian praktek kunjungan lapangan, bentuknya nanti evaluasi. Kemudian BLC setelah paparan program, pretest nanti malam BLC. Kemudian ada evaluasi komprehensifnya 9 JP cukup banyak, dan nanti ada pre-post test. Oke, next.
Apa saja yang Bapak Ibu pelajari nanti mohon dilihat. Nanti saya bagikan juga paparannya atau di pedoman penyelenggara ada. Ya, ini nanti silabusnya dilihat. Ya, kalau tidak dilihat secara cepat saja. Apa saja yang mau dipelajari? Nah, seharusnya Bapak Ibu sebelum melaksanakan pelatihan sudah mengetahui ini dulu. Jadi misalnya besok mau penguncian, dilihat apa ya kira-kira nanti mau dipelajari dan siapkan catatan pertanyaan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke kelas itu kosong gitu loh. Ya, kosong. Apalagi Bapak Ibu ini statusnya bukan CPNS tapi sudah menjadi pegawai, harusnya memiliki pengalaman ya dan permasalahan. Jadi ketika besoknya mau misalnya penggeledahan, catat ya apa yang mau saya tanyakan, karena ada penilaian nanti ada penilaian dari tenaga pengajarnya tentang keaktifan Bapak Ibu dan dinilai juga oleh petugas kelas. Saya mohon Bapak Ibu di sini masih muda-muda, jangan pasif kalau ada tenaga pengajar aktif. Bertanya, tunjuk tangan, ya. Jangan seperti kegiatan sosialisasi hanya mendengarkan saja. Next. Nah, ini pelaksanakan praktiknya tadi ada 3 kita ya, 3 tempat. Yang pertama di Golden View, Batam, di ruang kelas ini dan nanti di lapangan. Ada teknik penjagaan, pengawalan, penggeledahan, pengontrolan, pengendalian lingkungan, teknik penguncian dan seterusnya. Di Brimob kita akan melaksanakan menembak gangguan kamtip tertentu dan penggunaan sarana pengamanan. Dan yang ketiga, di Lapas kelas 2 Batam dan Rutan kelas 2 Batam, kita akan pengambilan nilai praktik dari mata pelatihan teknik penjagaan, teknik pengawalan, teknik penggeledahan, teknik pengontrolan, dan teknik penguncian yang telah dipelajari Bapak Ibu sebelumnya. Jadi nanti PKL ini dia di akhir, Bapak Ibu dapat materinya, diajarkan menggunakan sarana prasarana, bagaimana mengontrol, bagaimana mengunci dan seterusnya. Di sana nanti dipraktekkan, dinilai. Dan setiap kelas nanti dibagi menjadi 4 kelompok, 10-10, ada pengujinya, langsung di lapas dan di rutan. Ya, oke, next. Tenaga pengajarnya tadi disampaikan sama Pak Novian ini. Jadi tenaga pengajarnya dari kalapas loh. Ya. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu semangat, siapkan pertanyaan. Jangan kalapas jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke sini, dari Jakarta orang di Jenpas ke sini, teman-teman pasif, diam saja. Ya, saya minta nanti kalau disuruh melaksanakan maju berlomba-lomba, saya ya, gitu. Oke, next modul. Nah, ini kita ada punya 4 modul Bapak Ibu, nanti kita bagikan juga di WhatsApp ya, biar Bapak Ibu download atau di e-learning bisa di download. Oke, next. Nah, evaluasi sendiri nantinya ada 2, mohon maaf. Yang di pelaksanaan itu ada 2, evaluasi reaksi dan evaluasi peserta atau evaluasi pembelajaran. Nah, apa ini evaluasi reaksi? Nah, evaluasi reaksi ini merupakan menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu item pernyataan, bisa berupa pernyataan negatif maupun pernyataan positif. Jadi Bapak Ibu setelah melaksanakan pembelajaran, diajarkan sama tenaga pengajarnya, nanti di e-learningnya, coba buka di e-learningnya, ada namanya evaluasi tenaga pengajar, harus diisi ya. Bagaimana tenaga pengajarnya, apakah bagus nggak ini? Itu nyatakan dengan sebenar-benarnya ya. Jadi nggak perlu dibuat-buat, ini nggak enak sama bapaknya nih, kita bikin aja bagus, nggak perlu. Kalau misalnya bagus dibilang bagus, ya jelek ya saya bilang jelek aja ya. Kemudian nanti diingatkan ada pernyataan
positif dan pernyataan negatif. Next Pak Bakar. Nah ini pertanyaannya itu di total ada 18 kalau nggak salah ya Pak Bakar ya. Ada 18, cukup banyak. Ini bakalan berulang. Teman-teman nanti nemuin banyak tenaga pengajar ngisi lagi. Pak banyak amat sih Pak. Iya, karena menilai semua tenaga pengajar. Dan tolong dikerjakan setiap selesai pembelajaran. Karena pengalaman nanti aja deh Pak ngerjainnya di akhir numpuk. Nah di e-learning itu sudah ada pengaturannya. Kalau belum mengisi semuanya nggak bisa post test. Kalau nggak ngisi semuanya nggak bisa ujian kompre. Pas tiba ujian kompre, Pak saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa masuk. Waktunya jalan terus. Baru ngisi evaluasi reaksinya. Ya, jadi mohon kiranya jangan di akhir ya, habis tenaga pengajarnya memberikan materi, apresiasi dengan cara apa? Memberi nilai. Ya, Bapak Ibu ini masih muda, jadi saya harapkan agar tepat waktu. Ya, habis tenaga pengajar langsung isi evaluasi reaksinya. Karena masih ingat kita, gimana sih kualitas beliau ini dalam mengajar? Ya, agar nanti tenaga pengajarnya memperbaiki untuk kedepannya. Jadi totalnya semua itu ada 18 pertanyaan. Nah, terkait tenaga pengajar dan materi pembelajarannya, Bapak Ibu tadi itu akan diminta setiap habis materi pembelajarannya. Kemudian terkait penyelenggaraan pelatihan itu di akhir. Jadi sebelum kita nanti kompre dan seterusnya, Bapak Ibu wajib mengikuti evaluasi mengisi penyelenggaraan pelatihan. Jadi penyelenggaraan pelatihan itu cuma sekali di akhir, paling ujung. Ya Bapak Ibu nanti kasih komen, makanannya bagus nggak sih, tempat tinggalnya bagus nggak sih, ya dan seterusnya. Apakah orangnya ramah, galak-galak, nah itu terserah Bapak Ibu. Nah itu di akhir. Oke, next. Nah ini yang saya sampaikan, ada pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Ini sekali lagi mohon Bapak Ibu dicermati. Contoh pernyataan positif, menurut saya tenaga pengajar menguasai topik yang dibawakan pada pelatihan ini. Ini pernyataan positif ya. Nah Bapak Ibu silakan isi nanti, sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misal saya responnya sangat positif sekali, jadi saya mengisinya sangat setuju. Kemudian ada juga pernyataan negatif. Nah ini saya kasih poinnya tuh, poin 10, 11, 12, dan 16. Ini pernyataan negatif, mohon diperhatikan. Contoh pernyataan negatif, saya belum menemukan inspirasi dari materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Ini negatif. Ini kira-kira misalnya Bapak Ibu tenaga pengajarnya responnya bagus banget ya, menginspirasi. Apa kira-kira jawabannya? Ayo satu. Sangat tidak setuju, iya. Ya, jadi nanti kalau misalnya tenaga pengajarnya inspiratif sekali ya, kasih wawasannya bagus, kasih motivasi bagus, keluar nih pertanyaan ini, harusnya jawabannya sangat tidak setuju. Oke ya. Jadi mohon dilihat itu pertanyaan nomor 10, 11, 12, dan 16. Sudah saya kasih poin supaya Bapak Ibu tidak keliru. Oke, next. Nah ini yang perlu diamati Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan baik-baik terkait evaluasi peserta. Jadi kita ada 6 evaluasinya, cukup banyak ya. Jadi nanti yang juara 1 tuh benar-benar juara 1. Yang juara 2, juara 3 tuh benar-benar memang nilainya tuh bagus karena evaluasinya tuh banyak sekali. Yang pertama sikap perilaku, kemudian pretest. Nanti habis ini kita pretest. Ini tidak termasuk dalam komponen penilaian kelulusan. Kemudian post test, yang keempat ujian komprehensif, 5 praktikum kunjungan lapangan, yang 6 rencana tindak lanjut. Next. Ini bobotnya Bapak Ibu ya. Sikap perilaku dinilai oleh tenaga pengajar itu 15%, cukup banyak. Kemudian nanti ada petugas kelasnya, satu kelas itu ada 2 orang petugas
tugas kelasnya, menilai Bapak Ibu. Kemudian post-test itu 10%. Nah, ini saya kasih bocoran. Pretest sama post-test itu biasanya soalnya sama. Ya. Biasanya pretest dan post-test itu soalnya sama. Ini saya kasih bocoran. Awas kalau nggak lulus juga ya. Ini saya kasih bocoran. Kalau nggak lulus juga keterlaluan. Ya. Ingat, itu saya kasih bocoran nih. Pretest sama post-test biasanya apa tadi? Sama ya. Oke, ini bocoran satu. Ini kita udah baik ya. Oke. Ujian komprehensif itu ada 20%. Ujian komprehensif bentuknya esai juga, 30 soal, dan soal-soalnya itu dari tenaga pengajar. Kemudian praktek kunjungan lapangan, bobotnya sangat besar. Ini paling besar. Jadi Bapak Ibu tadi di sana seharian, nanti kita di di lapas dan rutan. Jadi mohon ya Bapak Ibu, kalau disuruh praktek, ikuti prakteknya. Kadang-kadang yang ibu bapak kerjakan di lapas dan rutan itu belum tentu benar, ya. Ada SOP-nya yang sesuai dikeluarkan oleh Dirjen Pas yang nanti akan diajarkan. Jadi ikuti. Kalau misalnya beda, tanyain, kok beda ya Pak di tempat saya? Begitu. Karena nanti itu akan diujikan. Nanti Bapak Ibu dikasih kertas kerjanya, checklistnya harus melaksanakan praktek tersebut. Oke. Yang kemudian ada RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini lumayan besar, 20%. Saya sampaikan, negara udah keluar duit banyak buat Bapak Ibu, uang rakyat, ya. Jadi udah belajar di sini ya. Itu untuk nantinya diimplementasikan di tempat Bapak Ibu kerja. Nah, ini saya lihat masih muda-muda, pasti rasanya model baru kan ya. Ada habituasi ya. Ada habituasi. Nah, ini modelnya sejenis itu, tapi bukan inovasi, bukan seperti PKP, PKA, hanya mengimplementasikan apa yang diajarkan di sini. Ya, Bapak Ibu kan udah kerja, kira-kira masalah bukan di satuan kerja saya ya, di tempat kerja saya ngapa tugasnya? Penjaga tahanan, ya, di blok hunian. Apa sih masalahnya? Implementasikan, persis lah kayak habituasi. Ini kami juga nanti akan sebulan kemudian nanti akan kami pantau. Teman-teman mungkin yang pernah di UPT-nya, yang pernah SDP kemarin, awannya itu kami pantau nanti sebulan kemudian melalui Zoom atau nanti datang langsung ke lapangan. Nah, nanti rencana tindak lanjutnya persis kayak di Latsar. Bapak Ibu nanti diseminarkan, ya, diseminarkan. Pengujinya itu karutan-karutan yang ada di Batam, Kalapas dan Karutan. Ya, oke, next. Oke, ini next sudah saya jelaskan. Next Pak Bakar. Nah, ini post-test ya. Post-test soalnya 20. Pengerjaannya satu sesi 45 menit. Bisa 2 kali percobaan. Yang tertinggi yang diambil nilainya. Jadi Bapak Ibu misalnya pertama 70 nggak lulus tuh, 70 nggak lulus, harus 70,01. Coba lagi nilainya 90, yang diambil 90. Atau yang kedua misalnya 90 yang pertama, pas saya mau coba lagi ya, pas coba lagi turun malah 80. Yang diambil yang tinggi, yang 90. Jadi saran saya kalau ada 2 kali kesempatan ambil aja. Ya, oh, Pak sudah 90 nih Pak, saya udah puas. Ya udah terserah ya, kita kasih kesempatan 2. Ya, kalau saran saya ambil aja. Ya, ambil aja. Oke, next. Kemudian ujian komprehensif ini sama kayak post-test tapi soalnya berbeda dari post-test dan jumlahnya lebih banyak. Ada 30 soal. Nah, ini 45 menit juga, 2 kali kesempatan. Oke, next. Kemudian ini praktek kunjungan lapangan. Sudah saya jelaskan tadi ada 5 ya, dari mulai penjagaan sampai pengontrolan. Oke, next. Nah, ini dia indikator capaian PKL dalam pelatihan ini ya. Coba next lagi Pak Bater.
Ada lagi harus bawa? Oh nggak ada ya, cukup. Baik, lagi Pak Barkam. Baik. Nah ini ya. Jadi ini ada poin 1 sampai poin 5, ini dia indikatornya. Tapi nggak semua, karena kebanyakan. Kalau semua, waktunya satu peserta itu 45 menit. Jadi Bapak Ibu tuh dikasih waktu 45 menit, dikasih nanti indikatornya, tapi nggak dilihatin ya. Bapak Ibu harus hafal. Nanti disuruh praktekkan. Ya silakan Bapak Ibu, misalnya penguncian gitu ya. Ini kasih gembok, kasih borgol nih, silakan. Atau misalnya disuruh yang tingkat sedang, tingkat tinggi, itu bagaimana nih? Dikasih peralatannya semuanya nih, kerjain. Itu 45 menit satu orang, satu-satu diujinya sama si penguji penilai. Nanti dia menilai. Tapi nggak semua ini, nggak. Nanti ada poin-poin tertentu. Tapi poin 1 sampai poin 5 itu pasti dikerjain. Cuma poin-poinnya aja nanti yang mana akan dipilih. Nah itu menjadi rahasia lah nanti ya. Tiba-tiba, wah aduh saya nggak hafal yang lagi ini kan. Udahlah. Coba kamu melaksanakan ini, wah saya lupa lagi ini gitu. Jadi nanti ada apa ya, surprise lah ya. Bapak Ibu nanti kira-kira yang mana ini. Oke, next. Nah ini ya. Indikator penilaiannya 1 sampai 4. Ada pemahaman substansi objek, ada prosedur kerja, ada orientasi hasil dan sikap kerja. Oke, next. Nah ini tadi saya sampaikan ya, rencana tindak lanjut diseminarkan di hadapan penguji. Dan kami nanti berkewajiban menindaklanjutinya ke penguji. Ya, sebulan kemudian setelah Bapak Ibu pulang, kami adakan seperti yang teman-teman tahu mungkin di satuan kerjanya, kami tindak lanjuti, bisa datang atau Zoom. Nah, kami tindak lanjuti nanti ke pengujinya. Next. Nah ini contohnya ruang layoutnya, ya. Itu bisa saja bangku di bawahnya kosong, ya. Jadi Bapak Ibu nanti satu-satu, itu suruh tunggu di luar, masuk. Bapak Ibu di depan dan diuji sama penguji untuk rencana tindak lanjut. Ya, jadi mungkin teman-teman yang di sini yang pernah masuknya zaman COVID ya, jadi ASN COVID ya, ini nggak ngerasain. Ya, ada di sini yang ASN COVID? Ada? Ya, ASN COVID nggak ngerasain ini. Nanti ngerasainnya di sini ya. Ya, jadi diseminarkan di hadapan penguji. Oke, next. Remedial, nah ini kita kasih lah ya. Jadi kita ini sayang lah sama Bapak Ibu, kita pengen Bapak Ibu lulus ya. Tapi ini jangan dijadikan excuse ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mencapai 70,01, kita kasih remedial. Nah remedialnya itu nilainya maksimal 70,01 juga. Jadi misalnya nih remedial nilainya 60, udah dicoba 2 kali nggak bisa, udah pasti nyerah dah gitu. Udah kita kasih remedial. Remedial dapatnya 100, tetep Pak kita kasihnya 70,01 doang. Sayang kan? Nah jadi jangan remedial. Oke, next. Nah ini kualifikasi penilaiannya tuh cukup memuaskan 70,01 sampai 80. Yang ke bawah nggak usah dilihat. Bapak Ibu targetnya yang atas saja. Sangat memuaskan karena nanti ini predikatnya ada di sertifikat loh. Ada di sertifikat, ada di simpek. Ya, ada di sertifikat, ada di simpek. Kalau juara juga ada di simpeknya. Juara 1 gitu ada di prestasinya. Tercatat loh sampai Bapak Ibu pensiun. Di desanya cakep, juara 1 ya. Kalau nggak lulus ya malu-maluin Pak ya. Oke, next. Nah ini ketentuan kelulusannya penting Pak, mengikuti sesi pembelajaran paling sedikit 90%. Nah ini jangan pura-pura ini ya, aduh Pak saya sakit Pak, aduh masih muda ini, awas loh. Kemudian memperoleh nilai rata-rata komponen penilaiannya di atas 70,01. Nah ini yang ketiga nih, mengisi survei evaluasi reaksi.
Kenapa dibikin? Karena kalau kondisi evaluasi nggak bisa ngerjain post test. Ya, begitu. Oke, next. Ini sudah disampaikan. Kalau yang lulus dapat sertifikat, yang nggak lulus cuma bawa balik kertas lembar telah mengikuti doang. Ya udah capek-capek di sini 12 hari, pulang ke kasatkernya, nih Pak, nggak lulus, malu aku. Ya, jangan sampai lah. Bapak Ibu soalnya bawa nama instansi loh, nggak lulus itu, waduh. Nanti ini suratnya Pak, selalu dikasih ke Anda, selalu dikasih ke Biro SDM. Nggak lulus, malu kasatkernya. Bawa ngasih perwakilan nggak lulus. Ya, oke. Baik, terima kasih dari saya cukup. Terakhir, ada pertanyaan nggak? Ada, cukup. Ya, itu saya udah berapa menit tuh? Oke ya, kalau cukup saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.